berkumpul bersama. Di dalam setiap kami berkumpul, kami juga percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Biarlah Bapa, Engkau menyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami rindu Tuhan, Engkau menyatakan isi hati-Mu, sehingga setiap kami Tuhan mengerti apa yang harus kami kerjakan dan lakukan. Dan kami merendahkan hati kami. Kami mau menjadi seorang murid yang mendengar dan membuka hati kami untuk kami bertobat ketika firman-Mu menegur kami, dan menguatkan kami Tuhan ketika Engkau berbicara dan mengafirmasi kami. Kuatkan kami Tuhan hari-hari ini. Biarlah saat ini Tuhan Engkau menyatakan kebaikan dan kehadiran-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Kita semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Ya, coba kasih tahu kiri kanannya, saya senang kamu hadir. Ya. Nah, oke. Saya sebelumnya ya mau ngomong dulu nih ya. Saya mohon Bapak Ibu setelah saya sampaikan ini, jangan Bapak Ibu ngomong ya, Pak Gun hari ini ngomongnya kasih saya makan batu. Ya, firmannya ini bukan untuk orang biasa. Ini adalah firman untuk orang yang sudah percaya Tuhan dan ini makanan keras. Ya, saudara siap? Saya mau dengar, mau lihat berapa banyak orang yang siap, angkat tangannya. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan, kita akan bilang Tuhan ini aku, bentuk aku Tuhan. Aku tidak akan komplain, ya. Oke, baik, ya. Mari kita lihat slide pertama. Ya, saya akan bicara tentang standar kasih dalam kerajaan Allah. Apakah kita sudah mempraktekkan kasih Allah dalam hidup kita? Ya, padahal kita mengatakan bahwa Allah adalah pemilik hidup saya. Kita sadar kita ditebus, kita dibeli dari dosa, kita dibebaskan, ya, kita dididik untuk menjadi dewasa, kemudian menjadi ya beriman seperti Bapa, supaya kita bisa menjadi Bapa bagi banyak orang. Ya, oke, tolong slide berikutnya. Ya, kebenaran firman Tuhan berkata hari ini begini. Maka aku berkata kepadamu, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Waktu Tuhan Yesus bicara ini, dia bicara kepada siapa? Dia bicara kepada banyak orang. Di antaranya hadir di situ adalah para pendeta pada waktu itu. Ahli-ahli Taurat itu adalah para pendeta, ya, guru-guru agama, ya. Jadi dia bicara selain kepada umum orang banyak, tapi juga kepada ahli-ahli agama, kepada para pendeta pada waktu itu. Dia berani ngomong kalau keagamaan kamu tidak lebih benar, ya, daripada keagamaan ahli-ahli Taurat, daripada pendeta, kamu nggak akan masuk dalam kerajaan surga. Artinya gini loh, kamu tahu nggak apa yang kamu hidupi hari ini, ya, kamu dan pendetamu tuh nggak masuk kerajaan surga. Ada standar yang lebih tinggi dari itu. Nah, ini standar ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, kalau kita belajar ada 6 kondisi hati di ayat-ayat berikutnya. Cuman saya nggak bahas. Nanti hari Sabtu kita CG saya akan bahas. Ya, kenapa kita tidak masuk dalam kerajaan sorga? Bukan berarti kita tidak masuk sorga, bukan. Maksudnya adalah kita tidak bisa tunduk dengan kebenaran firman yang diajarkan Tuhan kepada kita. Saudara mengerti? Ya, mari kita lihat. Ya, ada 3 jenis orang. Slide berikutnya saya akan cepat, Bapak Ibu. Ya, dalam ayat-ayat berikutnya dalam Matius pasal 5 ayat 21-48, di situ dijelaskan ada 3 jenis orang. Yang pertama orang jahat. Orang jahat itu tidak membuat dampak apapun kepada orang lain. Bahkan orang ketemu dia bisa sakit. Ya. Nah, kalau kita ketemu orang yang demikian, ngomongnya kok tajam bener ya. Nyinggung terus, kok nyindir terus, kok ngomongnya nuduh terus. Nah, itu orang jahat. Orang jahat pasti masuk neraka. Sesuai dengan firman Tuhan, betul kan? Ya, ada lagi satu orang baik. Ya,
kebaikan dulu. Kalau saudara memberi seseorang sesuatu kepada dia, dia akan lakukan lagi. Orang di sana mengatakan begini, kalau kamu berbuat baik sama saya akan berbuat baik lebih baik daripada yang kamu lakukan. Ya, nah, saudara pernah ketemu? Ya, kalau kamu sayang saya akan sayang kamu. Ya, sama tetangga, contoh tetangga. Kalau kita kasih dia makanan, dia akan balas dengan makanan, betul nggak? Ya, coba kalau orang baik ini, ya, dia disakiti orang. Apakah dia akan memberikan pengampunan? Lebih baik apa dia bilang? Ya, daripada harga diri saya diinjak-injak, mendingan kamu saya bunuh. Ya, nah, satu lagi adalah orang lebih, ya, memberikan apa yang berlawanan dengan apa yang dia terima. Ya, orang baik, orang beragama. Kalau kamu mengkhianati saya akan mengkhianati kamu. Tapi orang lebih daripada itu, kalau kamu mengkhianati saya akan tetap setia. Ya, oke, berikutnya saya nggak akan bahas terlalu panjang di sini, ya. Tapi kita evaluasi kita di mana? Dalam ayat 21-26 dikatakan pembunuh itu dimulai dari hati. Ya, bagi orang beragama, saya kalau tidak ambil pisau tusuk kamu sampai mati, ya, saya tidak berbuat jahat. Ya, bagi orang yang lebih daripada orang beragama, anak-anak kerajaan Allah, standar Tuhan tuh ini loh. Kalau kamu punya pikiran jahat aja, kamu udah membunuh. Kalau dalam pikiran jahat, bukan hanya pikiran jahat, kamu ngomongin orang aja, kamu marah aja, itu standarnya sama dengan membunuh orang lain. Orang beragama bilang, kalau kamu nggak bunuh orang, kamu nggak dosa. Tapi kalau dalam kerajaan Allah dia bilang gini, kamu marahin orang, kamu berdosa. Kamu harus dihukum sama dengan pembunuh. Ya, jadi, ya, kemudian kita lihat lagi, berzina dari hati. Jadi kalau orang beragama, dia tidak tidur sama istri orang, dia tidak berzina. Tapi, ya, buat anak-anak kerajaan Allah, standar Tuhan bilang gini, kalau kamu memandang wanita, lalu gairah seksual kamu muncul, kamu sudah berzina dalam hatimu. Yang model begini Tuhan bilang apa? Masuk neraka. Ya, nah, kalau orang beragama yang ini, ya, oke, saya sudah tidak suka lagi sama kamu, kita ada bertengkar banyak hal, udah kita cerai aja. Itu hal yang wajar. Tapi bagi anak Allah, orang yang lebih daripada orang yang beragama, dia tidak akan berkata begini, saya tidak akan menceraikan kamu. Sekalipun kamu pisah dari saya akan tetap pegang perjanjian pernikahan. Saya tetap akan setia menunggumu kembali. Saya tetap berharap Tuhan mengubah hatimu. Itu adalah anak-anak kerajaan Allah. Ya, nah, orang beragama, dia untuk meyakinkan orang lain, dia bilang apa? Sumpah begini loh yang benar. Anak-anak kerajaan bilang apa? Tidak perlu sumpah-sumpah. Mana yang benar dia ngomong benar, mana yang salah dia ngomong salah. Jujur sejujur-jujurnya, nggak perlu pakai sumpah-sumpah. Kita bersumpah kenapa? Untuk meyakinkan orang apa yang kita sampaikan, apa yang kita omongin itu benar. Ya, nah, kalau orang beragama kerja nih dari jam 5 sampai jam 8, dia udah dapat upah dari jam 5 sampai jam 8. Ya, jadi kalau Tuhan bilang, kalau kamu disuruh orang berjalan 1 mil, Tuhan bilang apa? Berjalanlah 2 mil. Jadi kalau anak-anak kerajaan kerja, ya, kalau kamu kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore, ya, anak-anak kerajaan berpegang apa? Saya akan bekerja lebih daripada itu. Saya akan sampai jam 9, jam 10 malam tanpa mengharapkan dibayar. Kenapa? Karena dia berani memberikan, berani melakukan lebih dari yang dia minta. Itu anak-anak kerajaan. Ya. Nah, kalau orang dunia bilang gini, ya, orang beragama bilang gini, wajar kamu membenci orang yang membenci kamu. Untuk apa kamu bersahabat dengan musuhmu? Tetapi anak kerajaan bilang apa? Tuhan bilang apa? Kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah kepada dia. Ya. Nah, jangan saudara bilang, Pak Gun lagi marah-marah. Bukan. Saya tidak marah-marah.
Saya sedang berbicara tegas dalam hal ini. Sekarang coba lirik kiri kanannya, bilang, kamu ada di mana? Ya. Sebatas orang beragama atau anak-anak kerajaan. Ya. Jadi kalau kita dibilang, mari kita lihat lagi berikutnya. Ya. Orang jahat itu pembunuh. Slide berikutnya tolong. Ya. Nah, orang baik, ya, kalau dia berbuat jahat seperti apa? Dia gampang buat marah, mempermalukan orang lain. Tapi anak kerajaan apa yang dia lakukan? Kalau konflik, dia bukan marah, bukan mempermalukan orang lain, tetapi dia mengusahakan perdamaian. Ya. Kalau orang jahat berzina, kalau orang baik, ya, dia memandang dengan hawa nafsu, tapi dia menganggap dirinya tidak berzina. Tetapi anak kerajaan bilang, yang ini nggak benar. Saya masih mewalingkan wajahnya tidak melihat. Saya masih bertobat. Ini adalah jebakan, saya jatuh ke dalam dosa perzinahan. Itu adalah standar anak-anak kerajaan. Orang jahat bisa melakukan perceraian tanpa alasan apapun, gara-gara masakan asin aja dia bisa ceraiin. Ya. Nah, orang beragama bercerai kalau dia berzina, melakukan pelanggaran seksual. Tetapi anak kerajaan, dia bilang apa? Saya tidak akan pernah menikah ulang sekalipun saya bercerai. Standarnya beda. Ya. Nah, orang jahat gampang, saya sumpah, tapi dia melanggar sumpah. Ya. Dan orang beragama, ya, banyak sumpahnya dan nyimpan sumpah. Tapi anak kerajaan, kalau dibilang ya tetap ya, kalau enggak ya enggak. Ya. Nah, orang jahat, ya, memukul, merampok, memaksa, mengambil dan sebagainya. Orang beragama, kamu nyuri, kamu bikin mata saya rusak, saya hajar mata kamu rusak juga. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya. Kamu ngerugiin saya lapor dihukum. Kamu akan kena hukuman. Ya. Anak kerajaan disakitin, ya, ditampar pipi kirinya, kasih pipi kanannya. Ya, saudara bilang mana pipinya lagi habis. Ya, maksudnya gini loh. Kalau ada orang yang memfitnahmu, ya, tiba-tiba orang bilang kamu tuh begini-begini ya. Ya, emang kamu berselingkuh benar gitu ya. Terus orang menuduh saudara, ya, maksudnya begini, saudara kehilangan tuh. Ya, memberi pipi yang sebelahnya itu maksudnya gini. Tahu nggak? Sebenarnya lebih daripada kisah orang. Saya memang jahat, tapi saya bertobat, saya butuh Tuhan. Itu jawabannya. Sadar, saya memang orang berdosa. Saya perlu bertobat tiap hari. Ya, kita berjalan 2 mil, bukan berjalan 1 mil. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, orang jahat benci semua orang. Ya, kemudian orang yang beragama, dia bisa mengasihi siapa? Orang yang berbuat baik. Tetangga yang baik dia bisa kasihi. Ya. Dan dia benci musuh itu hal yang wajar. Tetapi anak kerajaan, ya, anak-anak Tuhan diperintahkan Tuhan untuk mengasihi musuhnya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau evaluasi hari ini. Sebenarnya keagamaan saya sampai di mana? Sebatas saya orang beragama atau orang yang lebih daripada orang beragama. Kata lebih dalam bahasa artinya tulis penison, melakukan lebih dari yang diminta. Ya, orang bisa melakukan itu hanya orang-orang yang dipenuhi oleh kasih Allah Bapa. Ya, nah sebentar saya akan bicara tentang kasih Allah Bapa. Oke. Slide berikutnya, saya bicara tentang posisi kita di mana. Ya, orang yang lebih dari yang ini adalah anak-anak kerajaan. Ya, anak kerajaan tidak akan menghina orang. Anak-anak kerajaan tidak akan membangkitkan amarah orang lain dan tidak akan pernah bilang kamu bodoh. Kenapa? Karena dia sadar, dia menghargai Tuhan yang menciptakan setiap manusia. Ya, anak-anak kerajaan itu akan melawan dosa. Dia bukan bersekutu dengan dosa. Bukan dia setuju dengan perbuatan dosa, enggak.
dia akan melawan dosa. Ya, anak-anak kerajaan tidak akan bercerai. Anak-anak kerajaan mempunyai integritas. Apa yang dia omongin itu yang dia lakukan. Ya, anak-anak kerajaan bersedia disakiti, dihina orang lain demi kebenaran. Itu anak-anak kerajaan. Ya, anak kerajaan diajari untuk mengasihi musuh. Sekarang, setelah saya ngomong beberapa menit ya, kenapa semuanya jadi melihat saya semuanya? Ya. Fokus atau bilang gini, ini Pak Gun ngomongnya apa sih? Ini yang bener aja, emang Pak Gun udah bener hidupnya, ya? Ya, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Saya merasa Bapak Ibu, kita boleh bilang kita orang Kristen, maaf sekali, khususnya buat saya. Walaupun saya pernah tua, saya ngajarin banyak orang. Ya, saya baru standar hidup saya sebatas apa? Orang baik, orang beragama. Enggak ada orang yang tahu dalam pikiran saya apa. Enggak ada orang yang tahu, ya, kalau saya ngomel-ngomel di hati. Enggak ada orang yang tahu juga kalau saya kecewa dengan seseorang, dengan jemaat dan sebagainya, ya. Enggak ada yang tahu. Tapi ketika saya mengerti tentang ini, ya, sebuah pertanyaan dalam hati saya bilang, kenapa Tuhan memberikan ukuran kasih yang diberikan kepada kita adalah kasih yang tak bersyarat, yaitu kasih agape. Pada akhirnya, ya, saya menyadari kami belajar tentang kasih Bapaknya lebih dari 3 tahun di PAUD. Kami fokus belajar ini, ya. Dan akhirnya kami, walaupun sudah 3 tahun masih banyak yang nggak tahunya. Dan saya bersyukur di dalam sedikit tahu itu, saudara. Ternyata kasih agape itu adalah kasih yang menjaga hati kita. Sekarang saya mau bahas tentang kasih agape ini. Karena kasih agape ini atau kasih yang dimiliki oleh Bapa ini, ya, diberikan kepada kita. Ketika kita hidup di dalam kasih ini, kita bisa hidup dengan standar kerajaan Allah. Kita akan berbeda dengan orang dunia. Kita akan berbeda dengan orang beragama. Kenapa, saudara? Karena hati kita terjaga dengan benar dan dijaga oleh kasih karunia. Mari kita lihat slide berikutnya. Tuhan memerintahkan kita, saudaraku, untuk mengasihi, ya, seperti Bapa mengasihi kita. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Yesus memberikan contoh dan teladan. Ya. Dia yang menerima kasih Bapa itu, dia memberikan kasihnya kepada kita supaya kita juga mengasihi sesama dengan kasih yang sama, yaitu kasih yang tak bersyarat, kasih yang tak berbatas. Ya. Mari kita baca Yohanes 15 ayat 9. 1, 2, 3. Seperti Bapa, 1, 2, 3. Mari kita baca bersama. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Mu itu. Yesus itu adalah manusia teladan. Satu-satunya manusia teladan yang sempurna yang kita bisa teladani. Ya, ketika dia pulang ke surga dia menjadi Tuhan. Tapi selama dia ada di bumi, dia adalah manusia murni seperti kita. Ya, jadi dia memberikan gambaran dan contoh bagaimana dia menerima kasih Bapa melalui persekutuan tiap hari, ya, melalui doa, melalui penyembahan, melalui apa? Baca firman Tuhan. Kita ada firman Tuhan saat ini dengan segala macam versi, dengan segala macam penafsiran kita punya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, apakah benar kita mendapatkan kasih Bapa setiap hari? Apakah kita menyediakan waktu untuk mendengarkan Bapa kita berbicara kepada kita? Dan kita mengalami kepenuhan kasih. Sehingga oleh kasih itu kita nggak akan gampang kepahitan. Kita tidak akan kecewa dengan orang-orang sekitar kita. Kita mampu menjaga hati kita dengan baik. Ya. Nah, kasih Tuhan adalah
kasih yang tak bersyarat. Kasih yang selalu memberi pengampunan tanpa batas. Dosa apapun yang kau lakukan, ketika kau sadar dan bertobat, kau selalu diampuni. Nggak ada satu dosa yang tidak bisa diampuni, kecuali ketika engkau tidak percaya. Kasih Tuhan selalu ingin berbuat baik, selalu ingin memberkati, memberi lebih daripada apa yang diminta. Kasih Bapa itu adalah kasih yang bersedia menderita diri sendiri demi kebahagiaan orang lain. Itu kasih Bapa. Ya. Kasih Bapa itu berlaku untuk selama-lamanya. Oke, saya mau kita sadar sebentar. Ya. Coba bagi yang sudah menikah, saya mau lihat adakah yang sudah menikah di sini? Puji Tuhan, banyak yang sudah menikah. Yang belum menikah, ya, bukan saya tidak bicara dengan bapak-bapak ibu saudara, enggak. Tapi ini persiapan suatu hari kalau engkau menikah, engkau tahu, ya, bagaimana mengasihi pasanganmu. Ya, kita gampang mengasihi pasangan kita kapan? Kalau dia berbuat baik, dilayani dengan baik, masakannya enak, betul? Ya, ya, wah, yang banyak ketawa kayaknya sudah tahu deh apa yang terjadi. Ya, nah, jadi ada hamba Tuhan bilang gini, dia cerita gini. Suatu hari dia jatuh cinta sama seorang gadis, ya, dia hamba Tuhan, ya. Waktu dia masih kecil, dia kagum sama mamanya. Karena apa? Karena mamanya rajin. Ya, seorang mama yang rajin, bisa ngurus rumah tangga, ya, bisa ngurusin papanya, pokoknya rumah rapi semuanya. Bahkan dia masih bisa melakukan pekerjaan untuk menolong keluarga. Dia kagum sekali sama, ya, sama mamanya. Wah, kalau saya suatu hari saya menikah, saya pengen punya istri seperti mama saya. Masakannya enak, rumah rapi, ya, anak-anak terdidik dengan baik. Ya, pasti semua pria bilang gini, yang di sini semua pria bilang gini, saya juga mau, Pak. Betul gak begitu? Ya, nah, lalu setelah dia mulai dewasa, dia pun melihat, wah, kalau ngelihat mama saya wajahnya pas-pasan, tapi ini ada gadis cantik banget. Wah, bukan cuma cantik, seksi pula, dia bilang gitu. Ya, wah, yang ini habis itu pintar lagi, habis itu mampu lagi mempengaruhi orang. Wah, yang model begini ini saya kagum, apalagi dia bisa khotbah, ya. Wah, yang jenis ini saya kagum banget. Ya. Nah, lalu dia pun nguber-nguber dan jatuh cinta. Akhirnya, ya, singkat cerita, gadis itu pun bilang sama dia, "Oke, ya, saya meresponi apa yang menjadi ceritanya kalau zaman sekarang kan nembak itu, ya." Dia pun bilang oke, gitu, nah, ya. Nah, calon istrinya ini bertanya, dia bilang gini, kalau sampai suatu hari saya tidak bisa lagi melayani kamu, saya tidak lagi cantik, ya, kalau suatu hari saya mengalami kecelakaan, saya tidak sadar lagi kamu siapa, saya juga nggak bisa berbuat apa-apa, saya hanya makan mesti disuapin, ya, mandi mesti dimandiin, ya, pakaian mesti digantiin, ya, kamu mesti gerak-gerakin kaki saya, kamu mesti bacain firman. Dia nanya, ya, kamu mesti sayang nggak sama saya? Hamba Tuhan namanya kan, dia kan pintar hamba Tuhan. Oh, dia nggak mau jawab, nggak mau dia, ya. Nah, udahlah, jangan bikin yang begitulah, nggak bakal terjadi lah sama kita. Udah, saya nggak mau jawab yang gituan lah. Pokoknya kamu tahu lah, ya. Tapi tahu nggak, bertahun-tahun dia menyimpan perkataan dalam hati. Sampai suatu hari ada seorang sahabat datang ke rumah mereka dan menginap. Sahabatnya hamba Tuhan dari Amerika. Jadi sahabatnya ini punya anak, ya. Anaknya kurang normal, anaknya mengalami Down syndrome. Jadi sahabatnya ini sesama hamba Tuhan yang dari Amerika, dia bercerita. Dia bilang gini, ya, saya mau cerita sama kamu.
Tapi tolong ya, cerita ini adalah kisah tentang saya. Bagaimana saya dibentuk Tuhan untuk mengerti tentang kasih yang tanpa syarat. Ketika anak saya mulai besar umur 5 tahun, saya minta, ya, Tuhan memberikan kami anak yang kedua. Lalu Tuhan pun menjawab dan memberi. Lalu setelah hamil, ya istrinya, setiap hari dia berdoa, dia bersyukur kepada Tuhan. Ya, dia bilang gini, Tuhan terima kasih Engkau sudah menjawab doaku. Tuhan memberi pusaka yang terbaik. Ya, waktu pun berjalan. Setiap hari dia doanya memberkati istrinya, memberkati anak dalam kandungan. Tibalah waktu untuk anak itu lahir ke dunia. Semua proses baik. Setelah 5 hari kemudian, ya, kemudian dia boleh pulang ke rumah, lalu anaknya dibawa, ya, dibawa ke dokter ahli, ya, dokter anak. Lalu sang dokternya ngomong, ya, dia ngomong, dia bilang, saya mesti jujur bicara apa adanya sama kamu. Melihat perkembangan anakmu, ya, maaf ya, anakmu ini sedang mengalami, ya, ketidaknormalan hidup. Dia termasuk kategori anak Down syndrome. Walaupun fisiknya membesar, tapi nanti kelakuannya nggak seperti orang yang dewasa. Paling IQ-nya modelnya seperti anak 5 tahun. Ya. Mendengar itu, dia kaget, dia bilang, nggak mungkin dong, saya sudah doa kok, Tuhan pasti memberi yang terbaik. Waktu pun berjalan, dan benar apa yang diramalkan yang dikatakan oleh dokter. Akhirnya benar, anak itu pun lahir dalam kondisi Down syndrome. Lalu melihat dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dia pun, ya, menangis, berteriak kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan kasih seperti ini? Saya minta Tuhan memberi yang terbaik. Kenapa Tuhan kasih yang seperti ini? Saya nggak siap tuh. Tapi Tuhan bicara sama dia. Dia bilang gini, ya, Tuhan Roh Kudus ngomong sama dia, terimalah anak itu, kasihi anak itu. Setiap kali dia berdoa, selalu suara itu berkata, kasihi anak itu. Akhirnya waktu berjalan dan dia belajar untuk menerima anak. Ya. Nah, waktu temen ini cerita sama hamba Tuhan ini, ya, apa responnya? Kan dia ditanya oleh calon istrinya pada waktu itu, kalau saya sudah gak bisa apa-apa, kamu mengasihi saya? Ya. Dia lari ke belakang, dia menangis sejadi-jadinya. Roh Kudus bicara sama dia. Ya. Itulah jawaban buat pertanyaan istri. Kasih yang tanpa syarat itu seperti itu. Akhirnya dia kembali dan dia bicara sama suaminya. Dia bilang, apa yang kamu tanya bertahun-tahun saya nggak mau jawab. Hari ini saya menjawab bahwa saya tetap akan sayang kamu. Ya, Roh Kudus bicara sama dia. Tahu nggak? Kita semua di hadapan Tuhan seperti anak yang Down syndrome, nggak normal itu. Hari ini kita berbuat baik, besok kita nyakitin Tuhan. Hari ini kita bilang, ya Tuhan saya mau melayani. Besok Tuhan gak berkati saya, apa yang mau dilayani? Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, kalau kita selama ini memakai kasih, kita bisa melihat diri kita. Kasih apa yang saya gunakan? Kasih tak bersyarat, atau kasih manusia? Ya, kasih yang ada bilang gini, ada jikalau-nya atau kalau-nya. Saya akan sayang sama kamu kalau kamu baik-baik saja. Saya akan kasih kamu uang belanja asal kamu gak cerewet. Tapi kalau cerewet gak kasih. Ya, saya akan sayang sama kamu kalau kamu tidak seperti radio pecah. Ya, kasih yang selalu mengambil. Yang selalu mengambil apa? Mengambil keuntungan. Kita melayani Tuhan,
Disuruh, ayo follow up jiwa-jiwa, iya, tapi nggak pergi. Atau kita pergi juga, oh udah, tapi orangnya memang begitu, ya. Ini kenapa sih ini penatua kok merintai saya yang modelnya begini lagi, ya. Saudara tahu, saya mau beritahu saudara, kalau saudara dapat jiwa yang susah disayang, susah dikasihi, saudara mesti bersyukur. Kenapa? Sekali lagi saya mau bilang, saudara sedang mendapat kasih karunia. Saudara sedang dilatih oleh Tuhan. Sadar atau tidak sadar, Tuhan akan ngomong sama saudara, seperti kamu, saya susah benar mengasihi kamu. Keras kepala, bandel, ya sudah jatuh, masih juga melakukan hal yang sama, ya sampai saya ambil berkatnya, kamu baru kembali. Ya, nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Terus yang kedua, ya, Tuhan mau kita mengasihi, kenapa? Karena Tuhan melatih kita supaya hati kita seperti hati Tuhan, ya, hati yang tidak bisa dilukai oleh orang lain, supaya kasih agape itu benar-benar ada di dalam hati kita. Saudara pernah melayani jiwa, ya, dikasih uang, dikasih macam-macam semuanya. Besok-besok dia bilang apa? Kamu ya, awas kamu ya, nanti ada orang yang nabrak kamu dan sebagainya. Saudara pernah mengalami itu? Belum kan? Puji Tuhan saya pernah. Waktu itu jengkelnya setengah mati. Tapi hari ini saya menyadari, untung ada dia melatih saya untuk jadi sabar. Ya, di depan muka saya manis, di belakang saya dia ngomongin yang aneh-aneh, ngadu sama yang lain aneh-aneh, ya. Di situ saya diuji, saya masih bisa mengampuni dia kan? Ya, jawabannya sederhana. Kalau kamu anak Allah, kamu pasti mampu mengampuni. Bedanya orang beragama sama anak-anak Allah adalah apa? Orang beragama, ya, kalau kamu minta maaf, saya akan ngampunin kamu. Tapi anak Tuhan, dia berinisiatif mencari pendamaian. Ya, kemarin, ya, memang saya maaf, saya emosional. Padahal kita nggak salah, tapi dia mencari perdamaian. Dia bilang, yuk kita bersahabat, maafkan saya. Dia merendahkan hati. Kenapa tahu? Karena kasih Allah yang mengalir. Karena dia tahu bahwa orang jahat ini nggak ada kasih Bapa, nggak ada kasih Allah. Dia tidak mengenal yang namanya kebenaran. Dia perlu diberi kebenaran, dia perlu diimpartasi kasih yang tak bersyarat, supaya dia menemukan hidup yang sebenarnya, supaya dia bisa hidup dalam kerajaan Allah. Orang-orang beragama hari-hari ini hidupnya goyang semuanya. Kenapa? Karena kita sedang mengalami goncangan. Orang yang hidup dalam kerajaan Allah hidupnya tidak tergoncangkan. Ekonomi bisa susah, persoalan bisa banyak, tetapi karena kasih Tuhan membuat dia tetap tenang. Tetap dia percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ya, kalau kita melayani rajin lagi diberkati, tapi ketika miskin kita nggak mau melayani Tuhan lagi, kita mengasihi Tuhan dengan kasih apa? Coba tanya kiri kanannya. Kalau kamu seperti itu enggak? Ya. Lukas 6:35. Tapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharap balasan, maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Kasih inilah yang perlu kita gunakan. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Ya. Oke, saya mau tes sekarang. Selama ini apakah saudara termasuk orang yang bermurah hati? Hah? Ya, saya belajar bermurah hati. Ya, bermurah hati itu apa? Suka memberi. Ya, saya belajar nih.
Kalau lagi jalan kemana, terus beli makanan, beli juga buat satpam. Tapi satpamnya jauh-jauh udah angkat tangan, jauh-jauh udah kasih hormat, ya. Nah, ya, saya kira perbuatan ini semua orang bisa lakukan. Amin. Ya. Tapi tidak semua orang bisa berbuat baik. Ketika kita disakiti, kalau orang berbuat jahat sama kita, apa yang terjadi? Ya. Apakah kita akan membalas dengan kejahatan? Enggak sih, cuma dalam hati nyumpah doang. Gua sih nggak bunuh lu sih pakai pisau, enggak. Cuma gua sumpahin lo biar lu 7 turunan miskin lo. Ya, itu sama aja jahat. Ya. Atau kita datang ke tempat dia, memberi pertolongan pada dia, atau bilang syukur lu, ngerasain lu, ya. Atau bilang gini, Tuhan aku nggak bisa menghukum dia, kan firman Tuhan ngajarin saya. Ya, pembalasan itu haknya Tuhan. Udah, Tuhan ini aku serahkan ya. Aku serahkan nih ya kejahatannya kepada Tuhan ya. Tuhan, tolong ya Tuhan balas dia ya. Ya. Saya mikir-mikir ya. Orang yang berdoanya kayak gitu tuh betapa jahat ya. Pakai tangan Tuhan melakukan kejahatan. Ya, nah, oke. Ya. Slide berikutnya, ya. Mari kita praktek. Gimana? Di Komsel. Prakteklah kasih agape ini paling baik di Komsel. Kalau saudara punya teman-teman di Komsel, anggota Komsel yang, maaf ngomong ya, yang susah dikasihi, yang bikin susah melulu, yang setiap kali jam 1 nelpon, ya berantem, ya. Kalau dia udah baik dia lupa. Jalan-jalan ke luar negeri juga ngasih tahu. Tapi kalau lagi berantem, lagi susah, nggak ada duit, pinjam duit. Ya, tolong dong tuker cek. Ya, kalau jam 3 lagi berantem, dia nggak lihat waktu. Ya, kalau saudara dapat anggota Komsel seperti itu, puji Tuhan. Bilangin puji Tuhan. Tuhan lagi melatih saya supaya kasih agape-nya mengalir keluar. Ya, sekarang bilang kiri kanan, mulai hari ini jangan ngomel loh. Dan kecewa loh sama orang-orang begitu. Ya, Tuhan lagi latih kamu. Ya. Oke, ayatnya bilang gini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Ingat, kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kalau kita asli anak Allah, kita bisa mengasihi dengan kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih yang memberi pengampunan, kasih yang bisa mengasihi musuh, kasih yang sabar, kasih yang rela menderita. Ya, itu tandanya kamu anak Allah. Sifat kasih Allah turun ke dalam diri kita. Sebaliknya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Coba taruh tangan di dada. Selama ini, ya, saya nggak mau ngomong lagi. Saudara tahu sendiri, saudara mengasihi Tuhan dengan kasih apa? Coba, saudara lahir dari Allah bukan? Atau kasih yang saudara gunakan kasih manusia? Kadang-kadang saudara sebagai orang tua, ya, banyak orang tua mengasihi anaknya, sayang sama anak. Tapi sekali lagi, dia menaruh harapan kepada anak. Sekarang saya sayang kamu ya, saya masih bisa kerja nanti ya. Kalau papa sayang kamu, kamu jangan lupa sayang papa. Ya, anaknya juga bilang, ya Pak, tapi jangan lupa ya itu rumah buat saya Pak. Jangan kasih yang lain. Ya. Atau saudara punya pemikiran gini, ya, ini papa saya. Dia mau kasih harta apa enggak, saya tetap mau sayang dia. Saya mau menunjukkan bahwa saya sudah menjadi anak Allah. Walaupun saya punya berkat sedikit, saya tetap akan kasih dia. Saya ingin menyatakan kasih Bapak buat orang tua saya. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, kelihatannya saya nggak mau lanjutkan lagi apa yang mau saya sampaikan karena makin ke dalam, makin banyak kita
masih belum ini. Ya. Tolong slide yang terakhir. Habis ini kita mau doa. Tolong slide yang terakhir. Ya. Oke, kita sebagai anak Tuhan, saya hanya pesan, selain kita membawa kasih, sabar, menderita, dan sebagainya, mengasihi dalam komunitas kita, mengasihi di keluarga kita, tapi biarlah kita membawa dampak dalam hidup kita. Ya. Oke, kita baca Matius 5 ayat 9. 1, 2, 3. Berbahagia orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya. Jadi saudara, kita wajib membawa damai. Ya. Orang yang membawa damai itu orang yang menderita. Saya tahu. Karena saya pun termasuk orang yang menderita. Ya, saya mau cerita tentang diri saya. Udah sekian lama, sekian puluh tahun yang lalu. Jadi saya tahu ada 2 orang saudara sepupu saya, mereka konflik. Lalu saya tiba-tiba dibilang Roh Kudus, ayo kamu menjadi orang yang membawa damai. Akhirnya saya pun datang. Pada waktu itu nggak punya pengalaman apa-apa, jadi datang ngobrol, ya, datang, ya, terus tanyain kenapa bisa konflik, ya. Bukannya hal yang baik yang saya peroleh, saya dimaki-maki, ya. Kamu, ya, mau ngurusin urusan orang aja, ya. Kamu urusin diri kamu sendiri dah. Udah nggak usah suruh saya damai-damai. Kamu nggak tahu persoalannya apa, ya. Saudara digituin, saudara sakit kan? Gua udah berusaha mau jadi pendamai lu hari ini lu, ya lu nolak gua lu, ya. Enggak, saya nggak berpikir seperti itu. Saya datangi lagi yang satunya lagi, ya. Sama, dimaki-maki juga saya, ya. Nah, akhirnya karena saya waktu itu masih kerja, saya lagi training, ya, training produk di luar kota. Jadi mereka di kota itu. Lalu saya bilang, yuk kita keluar makan. Saya undang kedua-duanya. Ya, terus saya bergumul, saya berdoa supaya mereka mau berdamai. Ya, puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan mereka salaman, mereka panggil-panggilan sampai hari ini mereka berdamai. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara yang puji Tuhan, kita ditunjuk oleh Tuhan menjadi juru damai. Juru damai di mana? Di keluarga kita sendiri. Juru damai di mana? Di komsel kita sendiri. Ya, kita membawa damai antara orang berdosa dengan Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak kisah yang saya nggak bisa ceritakan karena waktu kita terbatas. Tapi saya percaya bahwa setiap kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi pembawa damai. Amin. Amin. Salah satu yang paling gampang adalah cari jiwa saudara jadi pembawa damai. Ya. Oke, yang berikutnya adalah mari kita menjadi garam dunia. Garam berfungsi untuk menahan kebusukan. Adanya saudara di rumah, adanya saudara di tempat pekerjaanmu, saudara menjadi orang yang menahan orang lain untuk berbuat kejahatan. Saudara mesti lakukan. Kemudian jadilah terang. Ya, biarlah terang kita bercahaya di semua tempat, dan orang mengenal kekristenan, orang mengenal Tuhan dari kesaksian hidup kita, dari tingkah laku kita. Kita menjadi terang untuk orang lain. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, mari kita datang kepada Tuhan. Saya tidak mau bicara lebih banyak lagi, tapi saya percaya bahwa hari ini Roh Kudus berbicara kepada setiap kita. Kita nyanyikan lagu yang awal tadi. Lagu ini sangat menyentuh hati. Biarlah kita berdoa. Takkan pernah ada kasih